Sore Pak Pani. Selamat sore Bu Wana. Apa kabarnya Pak Pani? Hari ini saya sehat Bu. Ibu Wana apa kabar? Saya sehat juga Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk di sore hari ini ya Pak Pani. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Wana sudah mau melakukan coaching sesuai permintaan saya. Uh, Iya, kira-kira apa yang ingin kita bahas tujuan dari utama kita ini Pak Pani? Iya Pak, ya Pak. Iya Bu, begini. Jadi akhir-akhir ini saya sering menemukan masalah di kelas saya Bu. Ada dua orang itu anak murid saya eh, sering sekali tidak buat PR, Bu. Padahal sudah sering saya tegur gitu loh. Nggak mau juga bikin PR. Nggak mau juga ya Pak. Jadi ada dua siswa yang tidak atau sering tidak mengerjakan PR ya Pak. Dan sudah Bapak mencoba untuk supaya mau mengerjakan PR seperti itu ya Pak maksudnya Iya, ceritanya. Bu. Benar sekali, Bu. Jadi langkah eh apa yang Bapak rasakan saat menghadapi situasi tersebut, Pak? Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Saya rasa kalau dua murid ini nggak mau mengerjakan PR, kayaknya saya gagal gitu loh, Bu. Jadi guru mereka, saya nggak bisa membimbing mereka jadi anak yang rajin, yang pintar gitu loh, Bu. Saya jadi bingung apakah saya salah ya mengajarnya gitu loh, Bu. Jadi Bapak merasakan seperti itu ya, Pak. Jadi kalau kita kaji lagi ini Pak tujuan Bapak agar ini tercapai bagaimana langkah-langkahnya supaya orang ini mau mengerjakan atau dapat mengerjakan tugasnya seperti itu, Pak. Apa yang Bapak lakukan? Apa yang ingin Bapak capai? Selama ini saya sudah usahakan dengan contoh tadi ketika masuk kelas saya tanya dikumpulkan tugas-tugasnya. Nah, si anak ini juga belum juga kumpulkan tugasnya kan bukan. Jadi tadi sudah saya tegur, loh kamu kok tidak kerjakan tugas? Nanti ini berpengaruh loh ke hasil belajar kamu. Nanti yang mana di akhir semester kamu akan menerima hasil belajar, nanti nilainya jelek. Kalau kamu nggak kerjakan tugas, itu saya katakan tadi Bu. Hmm, jadi respon si anaknya itu seperti apa, Pak? Respon anak itu selalu, oh iya Pak, maaf Pak, besok saya buat tugas. Ya Pak, maaf Pak, besok saya buat tugas. Takutnya besok itu juga Bu. Jadi hal lain apa yang bisa Bapak lakukan supaya dia tetap mengerjakan tugasnya dengan alasan lupa misalnya besoknya lagi kalau mengerjakan tugas. Hmm, mungkin kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan orang tua mereka ya Bu ya. Saya tanyakan dulu sama orang tuanya apakah si anak ada mengerjakan tugas di rumah atau mungkin orang tuanya tidak mengingatkan si anak untuk belajar di rumah. Mungkin seperti itu kalau sudah saya lakukan itu mungkin-mungkin saja anak saya itu bisa fokus dalam pengerjaan tugas karena sudah diingatkan dengan orang tua. Terus Bu, mungkin yang kedua, mungkin saya bisa lakukan pendekatan individual mungkin hari ini kepada mereka. Mungkin Ya. mungkin mereka nggak tahu ya Bu ya, tugas yang diberikan itu ya nggak paham ya, jadi nggak tahu cara mengerjakannya. Mungkin harusnya saya bertanya dulu lah kepada mereka, apakah mereka sudah paham dengan tugasnya. Nah, barulah saya berhubungan dengan orang tuanya. Saya rasa itu Bu yang mungkin saya bisa lakukan. Oh.
Bagus sekali ya Pak Fani. Jadi Pak Fani sebelum melakukan kolaborasi menanya dulu kepada siswanya apakah materi yang diajarkan sudah paham sebelum mereka mengerjakan tugasnya. Begitu kan Pak Fani? Ya, Melakukan pendekatan setelah itu kolaborasi bersama orang tuanya. Seperti itu ya Pak Fani ya. iya, iya Bu, iya, iya. Iya Pak. Kira-kira rencana ini akan dilakukan kapan Pak Fani? Kalau menurut saya tadi sebetulnya saya sudah berikan tugas. Oh, mungkinan pastinya mungkin besok saya akan masuk lagi ke dalam kelas. Besoklah Bu, saya coba pastikan dulu apakah mereka sudah buat tugas lagi. Kalau mereka belum juga Hmm, mengerjakan tugasnya, nah saya akan lakukanlah tindakan ini. Saya tanya dulu mereka apa kena nggak paham atau bagaimana. Terus saya akan beri tindak lanjut. Saya kasihkan tugas lagi dan kemudian saya berhubungan dengan orang tua mereka berdua supaya ada saling kolaborasi ya Bu ya, antara saya dan orang tua. Saya di sekolah, orang tua di rumah. Ya bagus ya Pak. Jadi nanti Bapak besoknya itu kira-kira jam berapa ini pastinya Pak? Kebetulan besok Mengikuti. kelas pertama dan kedua saya di kelas saya itu yang masuk guru bidang studi. Kelas ketiga saya baru masuk. Jadi sekitar pukul 8.40 ya Bu ya. Oke ya Pak. Jam 8.40. Oh, Iya Bu. oke Pak. Jadi besok akan kita lanjutkan lagi. Bapak boleh saya Bapak boleh menghubungi saya lagi. Kita bahas lagi tentang coaching hari ini. Jadi bagaimana perasaan Bapak coaching kita kali ini Pak? Mhm. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wana sudah meluangkan waktunya dalam memberikan coaching kepada saya. Hari ini saya rasa saya dapatkan gagasan baru, yaitu untuk mengatasi anak-anak saya yang tidak mengerjakan tugas, yaitu dengan memberikan pendekatan secara individual sebelumnya, kemudian Ya, Pak. melakukan tindakan kolaborasi dengan orang tua siswa. Mungkin itu Iya Pak. Pak, baik. Bu. Mhm. Hmm, Terima kasih Pak. Jangan lupa hubungi saya besok. Saya sudah tidak sabar untuk mendengarkannya besok. Terima Siap kasih Bu. untuk waktunya. Sorry Pak Fani. Iya, terima kasih Bu Wana. Sama-sama Pak. Sip lah kalau begitu. Sekarang gantian ya Bu ya. Iya Pak. Boleh pakai masalah yang kemarin, boleh masalah yang baru. Iya. Kita mulai Bu Wana ya. Iya Pak, siap Pak. Selamat sore Bu Wana. Selamat sore Pak. Hari demi hari Bu Wana kelihatan semakin cerah. Ya, hari ini saya lihat Ibu Wana sudah berada sama saya di sini dalam keadaan sehat. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Ibu Wana ingin melakukan coaching kembali pada hari ini. Jadi ini eh, waktu kita tidak banyak Bu ya. Mungkin hanya Iya Pak. sekitar 15 menit sampai 20 menit ke depan. Jadi untuk mempersingkat waktu, Ibu Ana sudah nyamankah hari ini? Nyaman Pak. Nyaman ya, oke ya. Nah, Iya Pak. untuk itu kita mulai hari ini tujuan kita untuk membahas bincang-bincang tentang apa ya Bu ya kira-kira? Hari ini membincang tentang ini Pak. Di kelas kan. Di kelas itu ada salah satu murid yang kurang pede atau kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya, apalagi dalam berkelompok. Semakin besar kelompoknya, dia semakin ini nggak ada aktifnya Pak kalau dalam berpendapat. Oh, kita membahas tentang kepercayaan diri seorang anak yang tidak pede. Mhm. Menurut Ibu Wana, kira-kira seharusnya murid yang pede itu atau murid yang wajar itu dalam belajar atau berdiskusi itu murid yang bagaimana ya? Kalau menurut saya itu murid yang aktif ketika ditanya oleh guru atau temannya,
dia mampu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya kepada temannya tersebut. Dan ketika ada yang kurang pas atau kurang mengerti untuk dia pahami, dia bertanya kepada gurunya maupun temannya yang sudah mengerti. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi kalau murid yang pede itu ketika ditanya dia akan menjawab sesuai yang diketahuinya. Menurut Bu Iya, Wana, Pak. mhm, jikalau seandainya murid tidak tahu apa yang mau diungkapkannya, apakah itu tidak pede atau gimana Bu Wana ya? Eh, Tidak tahu apa yang harus diungkapkannya. Mhm. Iya, iya benar. Diarahkan. Anak itu diarahkan ketika si anak tidak tahu mengungkapkan pendapatnya, diulang lagi pertanyaannya, didorong dia supaya dia mampu mengungkapkan isi pikirannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa kalau salah, misalnya kan, tidak di tidak ditertawakan oleh teman-temannya, nanti dibilangin sama kawan-kawannya, seperti itulah, Pak. Iya, iya benar, benar, benar. Jadi tujuan kita pasti nih Bu ya, yakin ya, kita akan membahas tentang seorang anak yang tidak percaya diri dalam pembelajaran di kelas Bu ya, gitu ya. Iya, mungkin juga ini karena saya juga Iya. kurang pandai mungkin memberikan dorongan kepada siswa tersebut supaya dia lebih percaya diri kepada eh, di hadapan teman-temannya. Nah, itu dia. Mhm. Berarti selain ada rasa dari diri, percaya diri, ada rasa dari luar Bu ya. Ada Iya, motivasi Pak. eksternal juga ya dari sang guru gitu ya, ibu sebagai gurunya. Nah, Iya, Pak. jadi gini, terkait hal ini, menurut ibu kalau diambil skor antara 1 sampai 10, tingkat kepercayaan diri si anak ini sekarang berada pada angka berapa ya? Lebih ke angka 6, Pak. 6. Seandainya kita akan melakukan sesuatu kepada si anak, ibu ingin si anak beranjak meningkat ke angka berapa? Saya ingin kalau bisa maksimal ke angka 10, Pak. Wih, mantap Bu. Ini baru saya senang sekali dengan motivasi dari Ibu Wana ini. Ini yang bisa saya contoh dari Bu Wana, selalu termotivasi. Oke, nah sekarang untuk anak ini jadi PD. Jadi gini Bu, kira-kira apa faktor-faktor yang membuat seseorang anak itu percaya diri menurut Ibu Wana yang ketahui? Faktor yang mempengaruhi supaya dia percaya diri seperti itu, Pak. Iya. Benar Bu. Pertama, kalau menurut saya itu dia paham materinya dulu, Ya. mengerti materi apa yang sedang dibahas. Kemudian setelah dia paham materinya, ketika dia nggak paham dia bertanya. Kira-kira seperti itulah, Pak. Oke, itu kalau dia percaya diri. Jadi faktor yang membuat anak tidak percaya diri, sepengetahuan ibu bagaimana ya? Seperti yang saya bilang tadi, Pak, dia takut, takut mengemukakan pendapatnya di depan kawan-kawannya. Takut itu maksudnya dia ketika dia berpendapat, pendapatnya ini nanti di ini ditertawakan, dibuat candaan Aha. oleh temannya, Hmm. dibuat candaan. Kemudian yang kedua itu kayaknya pengalaman negatif dia sebelumnya sehingga dia tidak berani untuk mengungkapkan perasaan mengungkapkan pendapatnya yang bagaimana. Iya benar. Ragu jadinya dia kemudian merasa tidak cukup pintar untuk mengungkapkan pendapatnya itu, jadi dia merasa jawabannya ini pasti salahnya nih, seperti itu, Pak. Mhm. Jadi dia Oke tidak baik. berani mengungkapkannya. Jadi, oke oke oke. Eh, Menurut Ibu Wana, sebelum ini muncul, Ibu Wana sudah melakukan tidak langkah-langkah yang harusnya dilakukan di kelas ibu dalam
rangka mengatasi ini soal tertawa menertawakan gitu. Sudah Pak. Sebelumnya saya sudah menginformasikan kepada kawan-kawannya bahwa kita harus menghargai pendapat teman-teman kita dan tidak menjadikannya sebagai bahan lelucon seperti itu Pak. Iya, Tapi apakah masih ini, masih tetap ada juga siswa yang kadang tidak sadar dia diucapkannya gitu, bercanda-candanya gitu kan Pak. Jadi uh, si kawan ini, kawannya ini jadinya ini dia merasa dia menjaga dirinya dia. Jadi besoknya dia yang aturannya awalnya dia mulai mau berpendapat, tidak berpendapat lagi karena si kawannya ini. Padahal si kawannya ini kadang mungkin keceplosan karena memang agak ini aktif kali orangnya Pak. aktif sekali berarti ya, kadang suka Iya Pak. bercanda gitu ya, tidak Iya, masuk Pak. hati Iya, me- sementara kawannya itu langsung dimasukkan ke hatinya kan, Pak? tanpa Hmm, sengaja si temannya seperti melakukan suatu iya, perundungan lah gitu ya. iya, Pak. Jadi, ah, menurut Ibu untuk membalikkan, jadi sebelumnya kan berarti si anak itu sudah mulai percaya diri, namun ketika ada temannya yang melakukan sesuatu di luar sadarnya tanpa sengaja menertawakan sehingga dia kembali tidak percaya diri. Menurut Ibu, berarti sebelumnya Ibu sudah pernah berhasil membuat dia percaya diri. Nah, sekarang apakah yang perlu Ibu Wana lakukan supaya mengembalikan rasa percaya dirinya itu, Bu? Eh, Langkah pertama yang saya lakukan pendekatan awal, di mana saya mengajak siswa untuk lebih dekat supaya dia merasa nyaman kepada saya. Apa Ya, alasannya kenapa kenapa dia kembali untuk tidak aktif lagi di dalam kelas untuk berpendapat. itu yang Kemudian pertama. Ya, terus, Bu. ya, yang kedua, saya membuat ini aturan di kelas, aturan yang jelas di kelas ketika berdiskusi, diulang-ulang lagi dia kesepakatan ketika melakukan diskusi. Artinya konsisten Eh, ya, Bu ya, konsisten gitu ya. iya, Pak, Ya, oke konsisten. oke. Jadi diulang-ulang lagi. Jadi ketika ada murid, kita ulangi lagi apa kesepakatan kita ketika berdiskusi, diarahkan lagi siswanya itu supaya mengingat, oh iya, bahwasanya di dalam berpendapat harus saling menghargai. Seperti itu, Pak. Ada lagi Kak, Bu, yang bisa kita lakukan agar si Em, anak mungkin tetap konsisten percaya diri gitu? Yang lainnya sepertinya memberikan ini pujian positif dari saya sendiri atau dari kawan-kawannya dengan mengajak kawan-kawannya memberikan aplaus atau tepuk semangat karena atau tepuk pintar karena sudah mampu atau mau berpendapat di depan kawan-kawannya. Kemudian lebih ke ini melatih seperti latihan latihan dan persiapan di kelompok-kelompok kecil dulu, Pak. Jadi dia bersama teman sebangkunya saja dulu dalam kelompok Mhm. kecil dibuatkan supaya dibuatkan masalah, kemudian orang itu yang menemukan karena berdua misalnya kalau dia dibuat sudah terbiasa dalam kelompok kecil, Ya. mudah-mudahan ke depannya di kelompok besar mulai terbiasa dalam berpendapat. Seperti itu, Pak. Iya iya betul. Nah, oke. Berarti tadi langkah pertama Ibu Wana katakan dilakukan pendekatan awal dulu ya kepada Iya, Pak. individu ya, kepada pribadi si Hmm. anak. Langkah kedua, Ibu akan melakukan suatu kegiatan konsisten mengingatkan tentang aturan-aturan kelas ya, kesepakatan kelas ya, Bu ya, kesepakatan kelas ya. Iya, Yang Pak. ketiga tadi Ibu katakan memberikan pujian ketika si anak setelah Mhm. mau melakukan apa, mengeluarkan pendapat. Terus yang keempat tadi Ibu katakan mungkin melatih pada kelompok kecil dulu ya sebelum masuk ke kelompok besar gitu ya. Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, 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 Bu. Nah, menurut Ibu Wana, seberapa yakin Ibu dengan aksi yang akan kita lakukan ini? Kalau dilakukan secara konsisten, Pak, Hmm, eh, mungkin ini bisa mencapai 10, seperti hmm, yang saya bilang tadi. ya,
Tapi itu harus berkesinambungan, dilihat dilihat lagi dengan ini. Kalau memang ada masalah lagi, dicari lagi solusinya apa tambahannya kira-kira. Kalau menurut saya untuk saat ini udah pas, Pak. Oke, 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 oke. Nah, kira-kira nih, ini kan masalahnya sudah terjadi sekarang. Untuk Ya. mengatasi supaya nggak berkelanjutan lebih lama, kapan nih Ibu mau lakukan? Kalau bisa secepatnya, Pak. Mungkin besok sudah saya lakukan, Pak. Di les Besok, pertama. les Iya, Pak. pertama. Oh, Iya. Ibu masuk di les pertama gitu ya? Iya, saya masuk di les pertama. Tanggal Eh, 8. itu gimana tuh Bu? 4 langkah itu langsung dilakukan bersama-sama atau bertahap gitu? Tentunya bertahap dulu, Pak. Bertahap dulu, pendekatan awalnya dulu saya lakukan kepada siswa tersebut. Baik, Kemudian baik. membuat kelompok kecil dulu kan, merencanakannya seperti itulah, Pak. Oh gitu ya. Jadi. Ya. Oke lah kalau begitu. Oke. Nah, Ibu Wana tidak terasa ya kita sudah berbicara hampir 14 menit ya kayaknya ya. Nah, kira-kira Ya, dari Pak. pembicaraan kita ini apa nih yang bisa Ibu Wana ambil dari percakapan kita terkait dengan tujuan kita tadi ya? Yang dapat saya ambil dari percakapan ini, saya menemukan solusi untuk anak didik saya, bagaimana supaya percaya diri ataupun membuat anak itu lebih percaya diri. Kemudian rencana yang saya buat yaitu yang pertama pendekatan awal kepada siswa tersebut. Kemudian yang kedua, mengingatkan kembali terhadap aturan-aturan kelas atau kesepakatan kelas. Yang ketiga itu memulai diskusi itu dengan diskusi latihan yang ini kelompok kecil, Pak. Iya, Atau iya. kemudian memberikan pujian-pujian kecil terhadap siswa tersebut. Betul, 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 betul. Iya, Pak. Oke lah Bu Wana, jadi agar tindakan yang kita ambil bisa kita refleksikan, kemungkinan besok Ibu akan melakukan aksi kita ini les pertama. Iya, Pak. Apakah besok sekitar pulang sekolah kita bisa lanjutkan lagi perbincangan kita? Tentu saja bisa, Pak. Biar tahu nanti masalah apa lagi yang muncul ataukah memang sudah pas ini solusi yang terjadi, Pak. Yang diatasi, yang dapat mengatasinya gitu loh, Pak. Jadi Bu Ana. Jadi gini ya Bu ya, mungkin Ibu bisa ingatkan saya di jam-jam pulang sekolah di mana Ibu bisa punya kesempatan untuk berbincang dengan saya kembali. Ibu ingatkan saya saja Bu ya. Jangan ragu pernah Iya, menghubungi saya Bu ya. iya, Pak. Tidak akan Oke. ragu, Pak. Iya, terima kasih Bu Ana untuk perbincangan kita hari ini. Iya, Saya senang sama-sama, Pak. sekali, saya banyak belajar dari Ibu tentang mengatasi anak-anak yang tidak percaya diri, Bu ya. Iya, saya juga senang berbincang dengan Pak Fani, Pak. Baiklah kalau gitu. Selamat sore Bu Wana, sampai jumpa kembali. Selamat sore, Pak.